Episode 35. Lisa dan Angga. Lisa tidak bisa untuk tidak canggung ketika menghadapi Angga. Mungkin jika awalnya Angga tidak pernah memintanya menjadi kekasih, keadaan mereka tidak akan seperti ini. Sebenarnya aku mengajakmu makan siang hanya untuk minta maaf. Aku ingin jika kamu tidak dendam ataupun benci padaku. Maafkan aku, Lisa. Ujar Angga sungguh-sungguh. Dia tidak ingin kecanggungan ini berlangsung selama mereka bekerja. Lagi pula seharusnya Angga tidak pernah bertindak gegabah dengan mencari kekasih. Lisa tersenyum dan menggeleng pelan. Saya sudah maafkan Anda, Tuan. Saya juga tidak dendam ataupun membenci Anda. Karena saya tahu Anda orang yang seperti apa. Jawab wanita itu. Angga juga ikutan tersenyum. Terima kasih, Lisa. Aku hanya ingin kamu tidak sakit hati. Aku masih sangat membutuhkanmu. Jadi jangan keluar dari kantorku ya. Tenang, Tuan. Anda tenang saja. Saya masih ingin bekerja dengan Anda. Ujar Lisa tersenyum tulus. Kini Angga merasa lega. Sepertinya urusan dia dengan Lisa sudah benar-benar selesai. Kini mereka berstatus atasan dan bawahan. Jadi aku ingin kamu membantuku untuk mendapatkan tender ini, Lisa. Aku tahu kamu sangat paham dan pasti bisa. Aku akan mengandalkanmu memberikan presentasi yang bagus agar perusahaan itu mau bekerja sama dengan kita. Ujar Angga setelah mereka menghabiskan makanannya. Lisa mengangguk mengerti. Nanti saya akan menyuap presentasinya. Dan saya akan buat semenarik mungkin agar perusahaan kita terpilih. Jawab Lisa semangat. Angga tersenyum. Menurutnya Lisa memang sangat bisa diandalkan. Angga akan mengembangkan perusahaan demi Erem. Dia akan membuat Erem jatuh cinta padanya dan memberikan apa yang diinginkan gadis itu. Membayangkan hal itu saja membuat Angga tersenyum. Lisa melihat Angga yang tersenyum sendiri menjadi heran. Dia sangat penasaran dan ingin bertanya. Saya sedang bahagia. Sebelum Lisa bertanya, ternyata Angga sudah bercerita lebih dulu. Jadi Anda bahagia karena apa, Tuan? Tanya Lisa. Sepertinya Angga bisa sedikit bercerita kepada sekretarisnya ini tentang bagaimana kisah cintanya yang begitu rumit. Aku selama ini menaruh perasaan cinta untuk sepupuku sendiri. Karena ku kira kita memang benar-benar memiliki hubungan darah. Sampai aku melarikan diri ke London hanya untuk menghindarnya. Menghindari perasaan yang semakin tumbuh untuknya. Jawab Angga yang membuat Lisa menutupi mulutnya dengan dua tangan. Mata Lisa nampak berbinar. Siapakah orang itu, Tuan? Lisa bertanya. Angga tersenyum simpul. Namanya Erem. Lisa tentu saja merasa terkejut karena ternyata atasannya yang terkesan dingin itu pernah jatuh cinta. Tapi ternyata selama ini aku tidak tahu jika Erem bukanlah adik sepupuku. Dia hanya anak yang diadopsi oleh om dan tanteku. Lanjutnya, Lisa merasa senang mendengar atasnya itu mau bercerita kepadanya. Tidak ada rasa cemburu ataupun sakit hati lagi. Malah wanita itu menjadi semakin antusias dan ingin bisa melihat seperti apa wanita yang dicintai oleh Angga. Lalu sekarang dia ada di mana, Tuan? Tanya Lisa penasaran. Dia ada di sini di London. Erem mendapatkan dosen yang menurutnya sedikit galak dibandingkan dengan dosen lain. Erem harus sabar. Dia sudah biasa menghadapi dosen killer seperti ini. Setelah 2 jam lamanya, dia harus banyak menahan nafas. Akhirnya kelas berakhir. Erem memutuskan untuk pergi ke toko buku sebelum pulang. Hari-hari Erem dia isi dengan belajar dan ke perpustakaan. Dia memang tidak memiliki banyak teman. Mungkin karena Erem bukan orang Inggris dan dia juga lebih fokus kepada kuliahnya. Mungkin banyak yang mengatakan jika Erem introvert, karena jarang berbaur dan lebih suka menyendiri. Ting, aku nanti pulang malam lagi. Tidak perlu menungguku. Erem mengerutkan keningnya dalam. Kenapa akhir-akhir ini Angga selalu pulang malam? Dia terkesan menjauhiku. Batin wanita itu. Ya sudah. Aku juga tidak ingin menunggunya. Seru Erem kesal. Lebih baik dia fokus untuk belajar daripada harus mengejar cintanya yang semakin rumit saja. Erem mengira jika dia bisa membuat Angga mendekat. 2025 kurang 03 kurang 17 14 banding 23, tapi nyatanya Angga semakin jauh. Hai, kamu yang waktu itu kan? Erem sedikit terkejut ketika ada seorang pria yang tiba-tiba menyapanya. Bahkan pria itu tidak segan-segan duduk di kursi depan Erem. Erem berusaha mengingat siapa pria yang menyapanya ini.
Namaku Powell. Aku orang yang telah mengembalikan ponselmu ketika tertinggal di perpustakaan beberapa waktu yang lalu. Ucap pria itu seakan tahu jika wanita di depannya ini pasti lupa dengannya. Oh, iya, aku ingat sekarang. Hai, aku mahasiswi Universitas London ini. Kali ini menyodorkan tangannya untuk berkenalan. Rasanya tidak etis jika mereka tidak saling berjabat tangan ketika mengenalkan diri masing-masing. Oh, ya, senang berkenalan denganmu. Aku juga kuliah di universitas di sini, ujar pria tersebut. Hanya tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya dia merasa risih jika berada di dekat orang asing seperti ini. Sejak dulu memang tidak suka dekat dengan lelaki, kecuali dengan Kak Angga aja. Boleh aku duduk di sini? Sebenarnya sudah tidak ada tempat duduk lagi lain, jadi aku mengambil tempat duduk yang kosong di depanmu ini. Lagi-lagi merasa bahwa lelaki itu mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. It's okay. Berusaha membiasakan dirinya. Dia tidak ingin dianggap orang aneh yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Sudah hampir 2 bulan tinggal bersama Angga. Selama itu, mereka memang jarang sekali bertemu. Angga sibuk dengan proyek barunya dan sibuk dengan kuliahnya. Mungkin mereka berkomunikasi lewat telepon ataupun pesan saja. Menganggap bahwa Angga memang hanya menganggapnya sebagai adik sepupunya saja. Sampai saat ini, dia belum mendapatkan respon yang baik dari pria itu. Apalagi tingkah Angga yang sepertinya sedang dekat dengan seorang wanita. Bahkan mungkin mereka sudah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Karena beberapa minggu yang lalu, Angga mengatakan bahwa dia sedang bersama seorang wanita di sebuah tempat. Lalu, apakah penantian selama ini akan sia-sia belaka? Apakah dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan perasaannya? Isi hatinya bahwa dia sangat mencintai Angga. Mungkin aku harus belajar melupakanmu, Kak. Gumam menghadap cermin di kamarnya setelah pulang dari kampus dengan taksi online. Langsung masuk ke dalam kamar, berusaha mengusir perasaan yang sejak tadi membuatnya sesak. Alasannya tetap karena Angga. Tadi tidak sengaja melihat sosok Angga sedang berjalan dengan wanita. Sebaiknya aku segera mandi. Kepalaku benar-benar pusing. Lalu dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan menjernihkan pikiran Angga, tidak terus-menerus memikirkan Angga dan cintanya yang mungkin bertepuk sebelah tangan. akan berusaha fokus untuk segera menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar diplomat. Bersambung.